Orang-orang mungkin melihat bahwa konflik Eropa hanya berkutat pada Rusia dan Ukraina. Namun di belakang, ketegangan antar dua kubu justru telah berada di titik didih. Tidak lain dan tidak bukan Rusia dan NATO. Belakangan ini, ketegangan Rusia dengan aliansi barat tersebut meningkat setelah pejabat Rusia mengeluarkan ancaman keras terhadap NATO yang diklaim oleh negara tersebut merencanakan apa yang disebut sebagai blokade maritim di wilayah Baltik dan Arktik. Dan entah apakah ini sudah direncanakan atau sebuah kebetulan. Rusia baru-baru ini memamerkan beberapa alutsista yang telah dimodernisasi. Lantas, apakah ini hanya sebuah kebetulan atau pesan dari Rusia untuk NATO bahwa Moskow siap untuk berperang? Di jajaran jet tempur siluman Rusia, nama Sukhoi Su-57M kini menempati posisi paling mutakhir. Varian ini tidak sekedar penyempurnaan teknis biasa, tetapi konfigurasi yang benar-benar disiapkan untuk kebutuhan tempur, dengan kemampuan yang terasa melampaui Su-57 generasi sebelumnya. Secara pelengkapan, pesawat ini membawa radar AESA, sensor inframerah jarak jauh, sistem data tempur modern, serta kompartemen internal yang mampu memuat rudal jarak jauh hingga senjata hipersonik. Meski spesifikasinya sudah impresif, ada dua faktor utama yang membuat Su-57M sering disebut sebagai game changer, mesin generasi barunya dan sistem pertahanan diri. Mesin terbaru Isdelie 177 menjadi faktor pertama. Dengan mesin ini, Su-57M bisa melaju lebih cepat, konsumsi bahan bakarnya lebih efisien, tetap supersonik tanpa afterburner, dan menghasilkan jejak panas lebih rendah. Efeknya jelas, deteksi menjadi lebih sulit, dan manuver saat duel udara terasa lebih responsif. Faktor kedua adalah sistem MAWS. Fungsinya menyerupai mata tambatan berbasis kamera inframerah resolusi tinggi. Sistem ini mampu mengenali ancaman rudal lebih dini, memberi peringatan cepat ke pilot, bahkan memicu manuver penghindaran otomatis. Kondisi ini tentu meningkatkan peluang keselamatan pilot secara signifikan. Jika disejarkan dengan jet NATO seperti F-35 Lightning II atau F-22 Raptor, Su-57M kemungkinan masih sedikit tertinggal dalam siluman frontal. Namun Rusia relatif unggul pada kecepatan, radius tempur, kemampuan dogfight, serta fleksibilitas membawa senjata. Karena itu NATO tetap waspada. Su-57M bukan sekedar jet siluman, melainkan pemburu udara yang memang dirancang menghadapi jet barat secara langsung. Di sisi pertahanan udara, Rusia juga memunculkan kejutan lewat Pantsir SMDA. Sistem ini merupakan pengembangan besar dari Pantsir sebelumnya dan dirancang mengikuti pola perang modern. Jadi bukan hanya pembaruan teknis, melainkan perubahan konsep. Pesannya tegas, medan perang telah berubah dan Rusia berupaya menyesuaikan diri. Jika Pantsir generasi lama awalnya disiapkan untuk menghadapi pesawat tempur dan helikopter, maka Pantsir SMDA hadir dengan prioritas berbeda, menahan gelombang serang drone dalam jumlah besar. Ancaman saat ini bukan lagi satu jet mahal, melainkan puluhan hingga ratusan drone kecil yang datang bersamaan dan jauh lebih sulit dilacak. Karena kebutuhan itu, Pantsir SMDA tidak lagi memakai meriam dan sepenuhnya mengandalkan rudal. Sistem ini mampu membawa hingga 48 mini misil khusus anti-drone, ditambah rudal standar untuk sasaran udara yang lebih besar. Dengan sensor lebih presisi, respons sangat cepat, serta opsi kendali jarak jauh, sistem ini tidak dirancang untuk dual tunggal, melainkan bertahan dari gelombang serangan udara. Singkatnya, inilah tameng anti-drone era modern, sekaligus sinyal serius Rusia kepada NATO bahwa karakter perang sudah memasuki fase baru. Ketika konflik meningkat menjadi perang intensitas tinggi, Rusia mengandalkan Kamov Ka-52M. Ini adalah versi terbaru helikopter tempur Ka-52 yang disiapkan khusus menghadapi pertempuran keras di garis depan. Ka-52M membawa 2 petroket B-8F-20A untuk serangan area, serta 4 rudal anti-tank 9A 4172K Vickers 1 presisi untuk menghancurkan kendaraan lapis baja maupun bunker. Di lapangan, Ka-52M dikenal sangat adaptif. Helikopter ini mampu menembak jatuh drone kamikaze dari jarak jauh sekaligus menyerang posisi pertahanan musuh. Performanya diperkuat avionik generasi baru, radar aktif AESA, serta pelindungan balistik yang ditingkatkan. Dirancang beroperasi siang malam dalam berbagai cuaca, Ka-52M menjadi mesin tempur udara rendah yang sulit dihentikan. Sekarang bayangkan sebuah senjata yang hadir tanpa suara, menyerang tanpa kendali langsung manusia, dan mampu menghancurkan target bernilai jutaan dolar sendirian. Itulah RUSPE, drone kamikaze terbaru Rusia yang diperkenalkan pada World Defense Show 2026.
Dengan panduan AI, RUSPE mampu menjangkau lebih dari 100 km, memungkinkan serangan presisi tanpa perlu mendekati garis depan. Drone ini memang disiapkan untuk memburu artileri presisi, termasuk peluncur roket barat yang digunakan di Ukraina. Dengan dukungan kecerdasan buatan, RUSPE mampu mendeteksi, mengidentifikasi, lalu menentukan target secara mandiri sebelum menyerang dengan akurasi tinggi. Bagi NATO, situasi ini jelas menjadi ancaman serius. Persenjataan mahal berpotensi dihancurkan oleh drone yang jauh lebih murah, pintar, dan sangat sulit dicegat. Apalagi jika sistem AI seperti ini tidak lagi digunakan satu unit saja, melainkan dalam jumlah besar secara bersamaan. Jika sebelumnya kita membahas drone ekonomis yang memburu senjata bernilai tinggi, kini bayangkan respon balasan dari darat yang cepat, presisi, dan mematikan. Di titik inilah, Rusia mencoba menaikkan level permainannya. Mereka memperkenalkan Sarma, sistem roket artileri yang diposisikan sebagai pesaing langsung HIMARS dan dipamerkan di Riyadh. Sistem ini merupakan pengembangan dari proyek MLRS Kama dengan fokus utama pada mobilitas tinggi serta kemampuan serangan presisi. Secara teknis, Sarma menggunakan sasis roda 8x8, membawa kontainer roket modular dan mampu menembakkan roket berpemandu jarak menengah hingga jauh. Sistem ini mendukung taktik shot and scout, waktu tembak singkat, navigasi satelit, serta integrasi komando digital. Tujuannya sederhana, sering cepat lalu berpindah. Pendekatan khas Rusia dalam artileri modern. Namun artileri secepat Sarma tidak banyak berarti tanpa sistem pengintai yang mampu melebihi target lebih dulu. Disinilah drone pengintai Rusia memainkan peran penting. Sala T-16 adalah drone taktis buatan Sala Aero Group yang difungsikan sebagai mata di langit untuk mendukung operasi darat modern. Drone Sala T-16 mampu terbang berjam-jam dengan jangkauan puluhan kilometer. Perangkat kamera elektrooptik dan inframerah memungkinkannya melakukan pengintaian siang maupun malam, bahkan saat cuaca kurang bersahabat. Data yang dikumpulkan dikirim real-time ke unit komando dan artileri untuk membantu koreksi tembakan presisi. Karena jejak radarnya minim dan cara operasinya cenderung senyap, Sala T-16 tidak mudah terdeteksi lawan. Drone ini memang bukan alat serang, tetapi berperan penting meningkatkan akurasi, sehingga setiap serangan Rusia bisa menjadi jauh lebih efektif. Meski langit dipenuhi drone dan artileri menyerang dari jarak jauh, hasil perang pada akhirnya tetap ditentukan pasukan darat. Dalam konteks ini, Rusia memperkenalkan BTR-22 di World Defense Show 2026. Kendaraan tempur lapis baja ini dirancang sebagai pengangkut personel generasi baru dengan penekanan pada pelindungan kru serta fleksibilitas operasi. BTR-22 memakai konfigurasi roda 8x8 yang memberi mobilitas tinggi, sekaligus perlindungan balistik yang ditingkatkan, termasuk terhadap ranjau dan IED. Kendaraan ini bisa dipasangi remote weapon station serta sistem observasi modern. Platform tersebut diproyeksikan untuk operasi infanteri masa kini, pengawasan konvoi hingga pertempuran perkotaan. Menjadi opsi Rusia yang lebih aman dibanding EPC generasi lama. Menariknya, berbagai sistem tadi, drone, artileri presisi maupun kendaraan darat, sebenarnya tidak berdiri sendiri. Rusia kini mencoba mengintegrasikannya lewat langkah yang cukup drastis. Mereka membentuk Vojska Bezpilonik System, unit khusus yang berfokus pada peperangan nirawak. Langkah ini mencerminkan perubahan besar doktrin militer Rusia. Sistem tanpa awak ini menjadi elemen inti kekuatan tempur, bukan lagi sekedar pelengkap. Struktur pasukan ini cukup besar, terdiri dari 7 resimen, 25 batalion, 1 divisi, serta 3 detasemen dengan total sekitar 87.000 personel. Mereka mengoperasikan drone pengintai, drone kamikaze, hingga sistem nerawak darat dan laut. Bagi NATO, pola serang seperti ini dianggap berisiko tinggi, cepat, masif, relatif murah, dan sulit dihentikan, sebagaimana terlihat dalam konflik Ukraina. Jika masa depan perang semakin dipenuhi mesin, pertanyaan besarnya adalah bagaimana dampaknya terhadap keamanan global. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah gelombang modernisasi ini benar-benar sinyal persiapan menuju konflik besar? Atau sekedar demonstrasi kekuatan untuk memberi tekanan saat negosiasi berlangsung? Di satu sisi, Rusia jelas mengirim pesan keras kepada NATO bahwa mereka siap menghadapi konflik berintensitas tinggi. Namun di sisi lain, unjuk kekuatan alutsista tersebut juga membuka peluang pasar baru, terutama di Timur Tengah dan Asia, wilayah yang saat ini sama-sama mempercepat penguatan militernya. Konsekuensinya tentu tidak sederhana.
Keseimbangan kekuatan regional berpotensi bergeser. Respon militer berbagai negara bisa meningkat, dan perlahan dunia kembali memasuki fase lama yang penuh resiko. Perlombaan senjata global pun mulai memanas lagi. Hanya saja kali ini didominasi drone, AI, dan sistem otonom sebagai aktor utama. Kini tersisa satu pertanyaan penting, apakah dunia masih mampu menahan laju ini? Atau justru sudah bergerak terlalu jauh menuju potensi konflik yang lebih besar?